فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil adab yang ke-29 tentang apa itu Abdullah Riau. Menjaga hafalan hal-hal yang telah dihafal dari ilmu yang telah didapatkan, maka hendaknya dijaga, terutama Al-Quran, karena seseorang kalau sudah mendapatkan hafalan Al-Quran kemudian dia melepasnya begitu saja tanpa dia jaga, maka sungguh dia telah terjatuh dalam bentuk kufur nikmat. Kufur nikmat sangat jelas, bagaimana tidak, dia telah diberi kemudahan untuk hatinya bisa diisi dengan Al-Quran, kemudian dia biarkan Al-Quran itu hilang. Demikian pula dia telah menyelisih perintah Nabi SAW, ta'ahadu hadzal Quran. Kita diperintahkan untuk muahadah, untuk senantiasa menjaga jangan sampai Al-Quran tersebut lepas. Dan di sana datang beberapa hadis yang secara sharih menunjukkan hukuman bagi seorang yang asalnya memiliki hafalan Al-Quran kemudian dia meninggalkannya. Cuman hadis-hadis tersebut lemah. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala membagi hukum seseorang yang lupa terkait hafalan Al-Qurannya menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang lupa karena memang dia tidak menjaganya, maka dia terjatuh dalam dosa, karena ini bentuk kufur nikmat. Adapun lupa karena memang perkara yang menyibukkannya, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas banyak yang menjadikan bagian dia untuk muraja'atul Quran itu terkurangi, maka kondisi seperti ini dia ma'dzur, dia diberi udzur karena tidak ada niatan untuk menyepelekan dalam menjaga hafalannya, tapi karena memang kesibukan yang dia hadapi, bersamaan dengan tetap upaya dia untuk menjaga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, oleh karena itulah antum ma'syara talabatul ilm hendaknya betul-betul menunaikan perintah Nabi SAW di sini, ta'ahadu hadzal Quran. Betul-betul kita menjaga Al-Quran tersebut. Dan berkaitan dengan hafalan, akhwan, kalau kita perhatikan generasi awal, subhanallah,
Antum kalau membaca hadis, antum bayangkan kondisi para sahabat itu, akhwan. Mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap, mereka hafal. Makanya mereka bisa meriwayatkan kepada kita ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan-ucapan tersebut pada asalnya Nabi mengucapkan sekali. Nah, tidak diulang-ulang oleh Nabi, kemudian didikte oleh Nabi untuk para sahabat menghafalnya. Dan ini juga disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, akhwan. Baik. Perhatikan di halaman 180. Di bawah. Biar kita terbuka, akhwan, untuk melihat bagaimana kondisi generasi awal dibandingkan dengan kita, sangat jauh. Perhatikan di bawah pada soal wal jawab. Binisbah litalaqi fi waqtina hadza sa'bun an yaqra'ahu marratan wahidatan wa yahfadhu. Berkaitan dengan menuntut ilmu di waktu kita saat ini, sulit untuk seseorang membaca sekali kemudian dia menghafalnya. Kita terkadang mau menghafal diulang-ulang berapa kali zikri. Satu hadis diulang-ulang berapa kali bacanya? 40 kali. 80 kali. Baik. Itu kadang belum lancar ya. Baik. Betul, dia ulang-ulang. Perhatikan generasi awal, teman. Huwa sa'bun inda aktsarin nas, sa'b. Memang itu sulit bagi mayoritas manusia, sulit. Cuman kita para penuntut ilmu, akhwan, tidak boleh menyerah. Dan hafalan, akhwan, memang seseorang yang belum terbiasa menghafal pasti terasa ketika mau menghafal pertama kali sangat berat. Tapi ketika semakin sering menghafal, insyaallah taala akan terasa semakin ringan. Apalagi dengan dia terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah dan memperbanyak untuk belajar bahasa Arab. Karena kita hafal ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kemudian juga hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab. Seorang yang menguasai bahasa Arab, memiliki kosakata bahasa Arab, insyaallah akan lebih mudah daripada yang tidak tahu tata bahasa Arab sama sekali. Nah, karena dia menghafal sambil mengetahui maknanya. Baik. Aku katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annal masyakila katsiratun wal hawaditsa katsiratun wa tunsil insan. Ini di antara sebab yang menjadikan kita banyak lupanya. Karena apa? Masyakil katsirah, permasalahan-permasalahan banyak. Dari sisi ini jelas, kalian para bujang, ya para uzzab, itu tentunya apa? Lebih sedikit permasalahannya dibandingkan orang-orang yang sudah berkeluarga. Makanya mumpung masih bujang, masih pada jomblo, ya kan, harus dimanfaatkan waktunya. Nah, manfaatkan waktunya untuk menghafal sebelum banyak ruwet di kepala. Nah, wal hawadits katsirat, juga kejadian-kejadian banyak, apalagi zaman sekarang banyak manusia lebih mungkin tentang berita-berita yang beredar dibandingkan apa? Menambah ayat Al-Qur'an di hari-harinya. Lebih banyak membaca berita dibandingkan membaca Al-Qur'an atau ilmu. Wa tunsil insan, dan hal ini menjadikan manusia lupa. Dan lebih dari itu semua yaitu banyaknya kemaksiatan. Apalagi seperti di negeri kita, kan keluar dari pondok, keluar dari lingkungan pondok sudah. Nah, banyak kemaksiatan dilihat. Mata melihat yang haram,
telinga mendengar yang diharamkan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kata beliau, as-salafu yatalaqawnahu marratan wahidan wa yahfadunah. Dulu para salaf, mereka mengambil ilmu sekali dan mereka menghafalnya. Maka kalian jangan bergaya dengan apa? Hafalan kalian aku hafalannya paling banyak. Tidak. Jauh kita dibandingkan para salaf. Ya'ti sya'iru fi suqi ukad aw ghairihi wa yulqi bi qasidatin mi'ataini bait aw aqal aw aktsar wa yansarifu an-nas wa hafidhin. Ini dulu. Jadi bukan sekedar para sahabat yang masuk Islam saja, kawan. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Badui itu memang pada asalnya kaum Arab, subhanallah, diberi kekuatan hafalan. Makanya zaman dulu mereka tidak terlalu perhatian dengan apa? Ali nulis, nggak terlalu perhatian dengan nulis. Kenapa? Karena tidak terlalu butuh. Orang hafalannya top, hafalannya mantap. Penyair melantunkan syair di suk ukal, di pasar ukal, atau yang lainnya. Ini di pasar, bukan di majelis ilmu. Orang yang cuma sekedar dengar gitu, menyampaikan apa? Qasidah, bait-bait syair 200 bait atau kurang atau lebih. Kemudian selesai dibacakan, manusia pulang sudah pada hafal. Kita hafal Namandumah As-Sa'di berapa? 40 berapa? Berapa Iqbal? Enggak sampai 50 kan? Kita ngapalnya baca berkali-kali, setelah lama tidak ditanya juga lupa. Itu kita. Maka generasi awal, subhanallah, karena memang ya kerusakan di masa itu dibandingkan yang terjadi pada masa kini ya, jauh lebih sedikit. Dan juga tadi memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan hafalan. Dan di antara bukti untuk hal ini, ikhwan, dalam bentuk riwayat yang disebutkan oleh Al-Qali dalam Zailul Amali wan Nawadir. Dari Ibnu Jurayj an Abi qala atam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Umar ibn Rabi'ah fa ansyadah. Suatu ketika Abdullah bin Abbas datang kepada Umar bin Rabi'ah, kemudian Umar bin Rabi'ah melantunkan bait-bait syair. Dia bacakan, Amin ali nu'min anta ghadin famubakkirin, hatta balagha akhiraha, sampai akhir dari bait-bait tersebut. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma in syi'ta a'adtuha alaik. Jadi dia membacakan Abdullah bin Abbas kepada Umar bin Rabi'ah. Baik. Maka Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, jika kamu ingin aku akan ulangi bait syair tadi agar kamu hafal. Faqila lahu au qad hafidtaha. Kemudian dikatakan, atau kamu sudah hafal, tidak perlu diulangi. Qala awa minkum man yastami'u syai'an wa la yahfadhu. Ini zaman dulu, kawan. Apakah di antara kalian ada orang yang mendengarkan sesuatu kemudian tidak menghafalnya? Diejek zaman dulu. Minta diulangi itu apa? Muhammad, diejek. Apa di antara kalian ada orang yang dengarkan sesuatu kemudian tidak hafal? Ini orang apa? Orang kelas rendahan dalam artian dari sisi kekuatan hafal. Zaman dulu itu ya sekedar dengar sesuatu ya hafal. Subhanallah. Makanya jangan sampai seseorang merasa lebih berilmu dibandingkan para salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim. Ini sudah menjadi
Nah, ada mereka dengar sesuatu, ya mereka hafal, sehingga tidak terlalu mementingkan catatan. Dan ini banyak diungkapkan oleh para a'immah juga, kawan. Di antaranya Mughirah bin Miqsam. Sebagaimana dalam siyar beliau mengatakan, "Ma waqa'a fi masami'i syai'un fa nasaitu." Tidak jatuh di pendengaranku sesuatu pun kemudian aku lupa. Kata Imam Dhahabi, "Qultu hadza wallahi al-hifdzu la hifdza man darasa kitaban marratin idah hatta aradahu thumma takhabbata alaih thumma darasahu wa hafidhahu thumma nasiyahu aw aktsarah." Kata Imam Dhahabi, inilah demi Allah hafalan yang sejati, yaitu orang yang dengar kemudian hafal dan tidak lupa. Ini hafalan sejati. Hada wallahi al-hifdz, ini demi Allah itulah hafalan. Makanya kita akhwan terkait Al-Quran ya berusaha menghafal, masih dalam proses menghafal. Untuk dikatakan hafidz, maka apa? Kita tidak berani untuk menyatakan hafidhul Quran, tapi yahfadul Quran, sedang menghafal Al-Quran. Kulluna nahfadul Quran, sedang berupaya menghafal Al-Quran. Baik. Inilah demi Allah hafalan yang sebenarnya, bukan hafalan seorang yang belajar suatu kitab berkali-kali, kemudian dia setorkan, kemudian setelah itu masih kacau. Kemudian dia belajar lagi menghafalnya, kemudian lupa keseluruhannya atau mayoritasnya. Baik. Kisah yang lain disebutkan dalam Tarikh Baghdad. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Jahm, kana syekhuna al-Farra yakhruju ilaina wa qad labisa thiyabahu fil masjid. Dulu syekh kami al-Farra ya keluar menemui kami dalam keadaan beliau sudah memakai pakaiannya siap, ya pakaian lengkap untuk ke masjid. Wa ala ra'sihi qalan suwatun kabirah, dan di atas kepalanya ada apa? Qalan suwah kabirah, peci besar. Menunjukkan qalan suwah ya dikenal, walaupun qalan suwah masing-masing tempat beda-beda, kawan. Ya antum kalau berkumpul misalnya di Madinah atau di Mekah, nanti ketemu banyak manusia dari berbagai penjuru, antum lihat perhatikan pecinya macam-macam. Dan ini perkara ada, penutup kepala yang menjadi ciri khas kaum muslimin di negeri masing-masing. Nah, ada yang memakai peci hitam, ada yang memakai putih, ada yang memakai tapi yang bentuknya bulat, ada yang ada kucirnya, macam-macam. Wa ala ra'sihi qalan suwatun kabirah fayajlisu li majlisil imla fayaqra'u awalan Abu Talha an-Naqid ushran minal Qur'an thumma yaqulu lil qari' amsik fayumli al-majlisa kullahu min hifdhihi laysa ma'ahu kitabun al-battah. Dengar 10 usyran minal Quran, 1/10 Al-Quran. Berarti berapa sekali dengar? 3 juz, ya kan? 1/10 Al-Quran. Nah, di sini perhatikan Al-Farra kemudian duduk di majelis imla, majelis untuk dikte. Membaca pertama kali Abu Talha an-Naqid 1/10 Al-Quran. Usyran minal Quran. Usyur itu 1/10.
Kemudian beliau mengatakan kepada Al-Qari, amsik. Kepada Al-Qari ini, sudah tahan dulu. Karena apa? Mau didektekan kepada yang hadir. Ya, beliau mendengarkan bacaan dari Abu Talha, kemudian Imam Al-Farra ini menyuruh diam, fayum lil majlisa kullahu min hifdzih. Kemudian beliau mendiktekan. Nah, di majelis tersebut ya apa yang beliau kehendaki keseluruhannya dari hafalannya tidak bersama beliau satu kitab pun. Nah, ini keadaan para imam terdahulu. Dikatakan oleh Ibnu Mujahid, ma ra'aitu ma'a Syekhina Al-Farra kitaban qattu illa kitab Yafi'. Aku tidak melihat bersama Syekh kami Al-Farra satu kitab pun kecuali kitabnya Yafi'. Dan As-Sa'lab juga mengatakan ma ra'aitu ma'al Farra kitaban qattu walamma mata lam yujad lahu illa ru'usu asfatin fiha masail tadhkuruhu wa abiyatu syi'r. Tapi ini juga di antara hal yang disayangkan ketika para imam kemudian membiarkan apa yang dihafalnya tidak ditulis. Karena ketika meninggal hafalan ikut terkubur bersama pemiliknya kan. Tidak bisa kita mengeluarkan hafalan imam itu ya tidak, kalau tidak ditulis. Maka kemudian ketika banyaknya para hufaz yang meninggal, butuh sekali untuk ditulis. Sebagaimana awal-awal penulisan Al-Quran ketika banyak sekali sahabat yang gugur, para hufadzul Quran yang gugur, sehingga butuh untuk ditulis. Maka pada zaman sekarang akhirnya manusia kemudian lebih menekankan sisi penulisan ini. Kenapa? Karena semakin melemahnya hafalan dari masa ke masa. Baik. Ini sebagian dari sekian banyak asar yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab siyar maupun kitab nawadir, kitab biografi para imam yang menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan yang dimiliki oleh mereka sebagai lecutan bagi kita semua untuk untuk semangat dalam menghafal, karena ilmu itu yang di dada. Ilmu itu yang di dada yang kita hafal. Kemudian sisi yang lain sebagai sebagai pemupus dari sifat kibar wal ujub. Untuk merendahkan hati-hati kita agar tidak sombong. Karena sebagian orang ketika merasa lebih dari yang lainnya timbul ujub, timbul kesombongan. Padahal kalau perhatikan keadaan para salaf, kita tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kita banggakan? Hafalan masih harus ngulang 10 kali bisa hafal. Apa yang didengar masih butuh diulang-ulang sehingga bisa hafal. Sedangkan dulu para a'imah terdahulu sekali dengar hafal dan tidak lupa. Sedangkan kita yang 10 kali, 20 kali diulang, setelah itu beberapa waktu ditinggal lupa. Namun jangan sampai kekurangan dan kelemahan ini menjadikan kita surut dari jalan ilmu sesuai dengan kesulitan yang ada. Demikian pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting seorang jujur dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya serta berupaya menjaga dan menyebarkannya. Tayyib, ini tambahan untuk fasal atau adab yang ke-29 berkaitan dengan ta'ahudul mahfudhat.
Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.